suku Kota Samarinda, terdapat kelompok pembudidaya ikan Pinang Bahari yang lahir dari gagasan Pak Sumadi pada tahun 2023. Beliau mengajak warga RT 1 untuk bergabung dan menunjuk Pak Amran sebagai ketua. Awalnya, budidaya dilakukan secara sederhana dengan keramba apung di telaga. Berkat pendampingan penyuluh Kota Samarinda, Pak Andri, kelompok ini berhasil meraih juara tingkat daerah dan memperoleh dukungan program prabebaya berupa bangunan bioflok, pakan, serta benih ikan nila. Dinas Perikanan Kota Banjarmasin kemudian hadir memberikan pelatihan teknis bioflok sehingga anggota kelompok semakin terampil. Kini, Pokdakan Pinang Bahari tumbuh pesat, mampu menjaga keberlanjutan usaha, dan telah memiliki pelanggan setia yang menanti setiap musim panen. Baik Pak, apa sih yang dirasakan oleh Pokdakan ini setelah mendapatkan program bantuan? Kami selalu terbuka menerima saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan bioflok di sini. Kami juga sering menerima kunjungan dari mahasiswa maupun masyarakat, termasuk sesama pembudidaya yang datang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga terciptanya proses saling belajar. Kalau untuk kekurangan atau kelemahan yang diberikan dari program pemberdayaan itu Pak, yang seperti bantuan kolam, ada nggak yang dirasakan? Apakah masih kurang menurut Bapak atau bagaimana? Memang pada awalnya angka kematian ikan ini masih ada, tetapi masih dalam proses batas yang wajar. Kami juga mendapatkan bimbingan dari PPL Perikanan, yaitu Pak Andre, yang sering berkunjung dan memberikan berbagai masukan agar usaha kami dapat bertahan dan terus berkembang. Dari sisi sarana, kami juga masih memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, belum tersedianya tabung oksigen yang diperlukan untuk proses pengiriman ikan jarak jauh. Terus untuk peluang Pak, peluang dengan pesaing-pesaing lain itu misalnya kayak podakan-podakan lain, itu apa sih yang Bapak rasakan setelah dapat bantuan begini gitu nah? Atau pengalaman dari dinas gitu Pak, apakah bisa gitu nah? Peluangnya bisa bersaing dengan podakan-podakan lain atau bagaimana Pak? Persaingan yang terjadi di antara kami bersifat sehat. Kami tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan tingkat Kota Samarinda, yaitu Asosiasi Pembudidaya Ikan Samarinda. Melalui grup tersebut, kami saling berbagi informasi, termasuk memperjuangkan akses pakan dengan harga lebih terjangkau, karena di sana sering direkomendasikan pakan murah maupun alternatif. Untuk pengadaan bibit, kami juga memanfaatkan melalui grup tersebut. Selain itu, dalam hal pemasaran, kami juga ada pengusaha warung atau pasar yang membutuhkan ikan dalam jumlah besar. Informasi tersebut biasanya dibagikan di grup sehingga kami dapat memanfaatkannya secara langsung. Terus untuk tantangan nih Pak, selama pemberdayaan kolam-kolam ini, apa sih yang menjadi tantangan terberat bagi pembudidaya dari kelompok khususnya di Telaga Pinang Bahari ini Pak? Tantangan yang kami hadapi sebenarnya tidak terlalu berat maupun tetap perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upaya untuk terus menekan angka kematian ikan. Selain itu, kenaikan harga pakan juga menjadi tantangan utama. Apalagi karena kami belum memiliki mesin pembuat pakan sendiri. Kondisi ini membuat kami masih bergantung pada pabrik yang harganya terus meningkat. Untuk dari pemerintah nih Pak, pengalaman Bapak dari pemerintah nih, ada nggak tindakan berkelanjutan setiap bulan atau setiap tahunnya? Berapa kali gitu untuk datang ke sini untuk melanjutkan membuat suatu pelatihan kayak yang Bapak bilang tadi? Itu bagaimana Pak? Ada jadwalnya atau bagaimana? Pelatihan biasanya kami dapatkan informasinya melalui grup kelompok pembudidaya ikan atau langsung dari PPL Perikanan. Biasanya kami menerima pemberitahuan melalui WhatsApp grup bahwa akan ada pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan. Kisah Pokdakan Pinang Bahari menunjukkan kekuatan gotong royong dan dukungan pemerintah yang menjadi modal utama kesuksesan mereka. Meski masih menghadapi kelemahan seperti keterbatasan sarana pengiriman dan tantangan harga pakan yang terus naik, kelompok ini tetap optimis dengan berbagai peluang pengembangan, seperti pelatihan teknis dan jejaring kemitraan yang semakin kuat.
Namun, ancaman seperti angka kematian ikan yang harus terus ditekan dan kebutuhan inovasi dalam produksi pakan menjadi perhatian yang mendorong mereka untuk terus beradaptasi. Dengan semangat kebersamaan dan dukungan berkelanjutan, masa depan pembudidayaan ikan di Telaga Pinang Bahari tampak cerah dan penuh harapan. One is the loneliest number that you'll